Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penguji. Nama saya Priyanka Putri Divia, NIM 1981919 dari kelompok 9, akan membuka presentasi kelompok 9 dari topik biokomposit dengan judul pemanfaatan biokomposit sebagai bahan dasar pembuatan pajangan yang modern dan minimalis. Nama saya Rahistuasih, NIM 1981929. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis besar presentasi. Yang pertama ada definisi masalah. Pada definisi masalah, di situ akan berisi tentang latar belakang dari proyek kita kali ini, yaitu pembuatan bahan kerajinan dari biokomposit serta tujuan-tujuan yang ada. Lalu yang kedua, ada syarat-syarat penting desain yang berisi bagian-bagian penting dalam desain yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan suatu produk yang kita inginkan. Dan yang ketiga, ada alternatif yang tidak terpilih. Lalu, yang keempat, ada konsep akhir. Yang kelima, ada detail desain. Yang keenam, ada hasil analisis, percobaan, dan model. Dan yang terakhir adalah ringkasan. Untuk definisi masalah sendiri, ia memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, ada menentukan jenis produk kerajinan dengan memanfaatkan limbah kayu menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Lalu yang kedua, menentukan jenis biokomposit yang diperlukan untuk menciptakan produk yang kita inginkan. Yang ketiga, menentukan detail desain produk yang diperlukan. Lalu yang terakhir adalah menentukan perhitungan. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam proses pengolahan kayu banyak sekali sisa produksi yang dibuang begitu saja, yang biasa kita sebut dengan limbah. Nah, padahal dari limbah-limbah tersebut, kita bisa menciptakan suatu produk yang memiliki nilai daya jual yang tinggi, cukup dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Salah satunya yaitu biokomposit. Biokomposit ini menggunakan material komposit yang memiliki keunggulan lebih jika dibandingkan dengan material konvensional. Lalu, ada syarat-syarat penting desain. Syarat-syarat penting desain adalah bagian-bagian yang penting dan perlu ada untuk mencapai produk yang kita inginkan agar hasilnya bisa terwujud dengan baik. Yang pertama, tentunya kita membutuhkan kayu yang terbuat dari biokomposit, yaitu perpaduan serbuk kayu dengan perekatnya yaitu kanji dengan perbandingan 1:3. Lalu, yang kedua adalah lem kayu. Nah, lem kayu ini berfungsi sebagai perekat antar kayu yang kita hasilkan tadi agar ia membentuk satu section. Nah, yang ketiga adalah lampu LED sebagai penerang dan juga penambah estetika dari produk yang kita hasilkan nanti. Dan yang keempat adalah slot LED untuk menyambungkan LED dari satu section ke section lainnya. Kemudian kita juga membutuhkan tempat gantungan agar produk kerajinan kita bisa menempel pada dinding. Dan yang terakhir adalah kita membutuhkan alur LED pada produk. Nama saya Satrio Moldeva, atau dikenal sebagai Madi Satria Moldeva Wibawa, NIM 1981924. Pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudari Ayu sebelumnya mengenai syarat-syarat penting desain. Nah, selanjutnya ada alternatif konsep yang tidak terpilih. Kami memiliki 3 alternatif konsep. Alternatif yang pertama adalah alternatif yang dijadikan sebagai konsep akhir, lalu yang dimana bahan utamanya atau bahan biokompositnya merupakan campuran antara serbuk kayu dengan tepung kanji. Kenapa kami memilih konsep akhir tersebut? Karena tepung kanji mudah untuk didapatkan serta serbuk kayu merupakan limbah yang cukup banyak pada saat ini dan tentunya mudah digunakan juga, mudah dicari juga. Lalu alternatif kedua yaitu adalah penggabungan antara urea formaldehid dengan balok kayu yang nantinya akan dijadikan sebagai wadah serbaguna. Lalu untuk yang ketiga yaitu resin epoksi dengan kayu laminasi. Penggabungan ini akan menghasilkan biokomposit yang nantinya akan dibentuk menjadi desain eksterior. Nah, untuk penjelasan kenapa kami tidak memilih konsep tersebut ada di slide selanjutnya. Nah, alternatif yang kedua, seperti yang bisa kita lihat melalui sketsa gambar yang di bawah ini adalah wadah serbaguna yang tadinya ingin kami gunakan pada konsep akhir. Namun setelah kami analisis lebih lanjut, ternyata wadah serbaguna ini memiliki beberapa bagian yang cukup tipis. Nah, di sini muncul masalah utamanya. Masalahnya adalah kami menggunakan bahan biokomposit dan menurut analisis yang kami rundingkan cukup sulit untuk membuat kayu yang cukup tipis dengan bahan biokomposit. Oleh karena itu kami tidak memilih konsep ini sebagai konsep akhir. Selain itu, bahan dari urea formaldehid ini cukup sulit untuk didapatkan pada pasaran sekarang dan memiliki harga yang cukup tinggi tentunya. Lalu tentunya penggabungan antara urea formaldehid dengan balok kayu ini harus memiliki
teknik yang cukup sulit. Nah, kita masuk ke alternatif yang ketiga. Alternatif yang ketiga yaitu penggabungan antara resin epoksi dengan kayu laminasi. Bisa kita lihat melalui sketsa gambar yang ada di bawah, yaitu adalah pagar halaman, yang dimana pagar halaman adalah desain eksterior. Nah, melalui analisis dan berdasarkan literatur atau eksperimen yang telah kami temukan, ternyata bahan biokomposit ini kelihatannya kurang sustainable apabila kami taruh di luar ruangan. Nah, hal ini menjadi masalah utama kenapa kami tidak memilih konsep ini sebagai konsep akhir, karena kami pikir produk tersebut tidak akan bertahan lama dan tidak cukup baik. Nah, inilah mengapa kami tidak memilih konsep ini sebagai konsep akhir. Selain itu juga, resin epoksi merupakan salah satu bahan yang cukup sulit, tapi tidak sesulit urea formaldehid sih. Dan penggabungan antara resin epoksi dengan kayu laminasi ini juga membutuhkan proses atau teknik yang cukup profesional. Kami takut kami tidak bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menggunakan konsep ini sebagai konsep akhir tentunya. Rina Yulianti Jaya, NIM 1981904. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan untuk slide konsep akhir dan detail desain. Untuk bagian konsep akhir ini, saya akan menjelaskan alasan mengapa saya memilih konsep ini dan untuk mendeskripsikan fitur utama yang terpilih. Selain itu, untuk bagian detail desain, saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan desain dan tentang cara kerja dari produk itu sendiri. Dan yang pertama adalah konsep akhir, yaitu alasan mengapa kami memilih konsep tersebut. Pada slide sebelumnya, rekan saya telah menjelaskan tentang dua konsep alternatif yang ternyata tidak terpilih untuk tema biokomposit ini. Dan di situ juga dijelaskan mengapa kami tidak memilih produk tersebut sebagai konsep akhir dari konsep yang kami pilih. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang alasan kenapa sih kami memilih konsep ini sebagai konsep akhir untuk tema biokomposit ini. Yang pertama, jadi kita memilih konsep ini adalah didasarkan dengan keunggulan dari bahan-bahan serta dari produk yang dihasilkan dari konsep akhir ini sendiri. Yang pertama itu adalah bahannya, yaitu serbuk gergaji. Nah, kita tahu bahwa serbuk gergaji ini adalah salah satu limbah yang dihasilkan dari aktivitas menggergaji sebuah kayu, yang biasanya kita banyak temukan di tukang-tukang kayu. Jadi bisa kita katakan kalau misalkan si serbuk kayu ini tuh ternyata mudah untuk ditemukan atau mudah untuk kita dapatkan. Dan yang kedua, ternyata dengan kita menggunakan serbuk gergaji ini, kita dapat berperan untuk mengurangi limbah lingkungan. Dan menurut saya, kalau misalkan kita ingin membuat sesuatu hal atau ingin memproduksi suatu barang atau produk, kita tidak seharusnya hanya fokus pada produk itu sendiri, tapi kita juga harus memikirkan apakah kegiatan ini dapat mengurangi limbah, yaitu dapat memberikan dampak pada lingkungan. Dan ternyata penggunaan serbuk ini dapat mengurangi limbah untuk lingkungan kita. Dan yang kedua, berdasarkan dengan hasil diskusi kami, akhirnya kami memutuskan untuk memilih serbuk kayu jenis kayu pinus. Kenapa kami memilih kayu pinus sebagai bahan utama untuk pembuatan produk ini? Nah, kayu pinus ini ternyata memiliki karakteristik kuat, ringan, tidak mudah tergoncang, dan memiliki permukaan yang halus. Jadi ini dijadikan alasan oleh kelompok kami untuk kami memilih kayu pinus sebagai bahan utama untuk pembuatan produk kami. Dan yang kedua, ternyata kayu pinus ini memiliki ciri khas unik, yaitu berupa alur-alur, yaitu berupa garis-garis tegas yang unik pada bagian permukaannya, sehingga meninggalkan kesan antik sendiri untuk produk yang dihasilkan yang terbuat dari kayu pinus ini. Dan yang terakhir, itu adalah kayu pinus memiliki serat yang sangat halus, sehingga biasanya kayu pinus ini disebut sebagai softwood, sehingga kalau misalkan kita proses atau kita olah, dia itu akan lebih mudah untuk dibentuk istilahnya, sehingga banyak para pengrajin yang memilih pinus yang dijadikan sebagai bahan utama untuk pembuatan suatu kerajinan. Begitupun dengan kami memilih kayu pinus untuk membuat produk yang kami pilih ini. Jadi itu adalah alasan kenapa kami menggunakan serbuk gergaji, tidak memilih dua alternatif yang telah kita sediakan, yaitu terbuat dari kayu laminasi dan yang terbuat dari balok kayu. Dan yang kedua, itu ada bahan berupa kanji. Jadi, kanji ini dijadikan sebagai bahan pelengkap, yaitu sebagai alat perekat yang sebelumnya di konsep tidak terpilih juga diadakan
dua alternatif lain, yaitu urea formaldehid dan resin repoksi. Kenapa kita memilih kanji dibandingkan dua perekat lain yang tadi saya telah sebutkan? Yang pertama itu adalah mudah ditemukan. Kita tahu bahwa kanji ini terbuat dari singkong, yang mana singkong sangat banyak produksinya di Indonesia kan. Maka dapat kita simpulkan kalau misalkan kanji ini tuh sangat mudah ditemukan, karena selagi singkong masih bisa ditumbuhkan, kanji masih bisa kita temukan. Dan yang kedua, alasan yang paling kita pilih kanji adalah harganya terjangkau. Jadi dibandingkan dengan urea formaldehid dan resin repoksi, harga kanji ini lebih terjangkau, dengan intensitas yang kita dapatkan juga bisa lebih banyak dibandingkan dengan urea formaldehid dan resin repoksi. Dan yang terakhir adalah keunggulan dari produk desain interior itu sendiri. Nah, berdasarkan dari serbuk gergaji dan kanji yang dikombinasikan, ternyata kita akan menghasilkan suatu produk yang tahan lama, kuat, kokoh, tidak mudah tergoncang, dan memiliki 3 fungsi, yaitu dapat menambah nilai estetik suatu ruangan yang ditinggali atau ditempati suatu produk desain interior yang kita buat ini. Yang kedua, dapat diletakkan suatu benda-benda, karena bisa dibilang bahwa konsep kita ini dijadikan sebagai wadah atau tempat barang-barang lainnya yang ingin ditempati. Dan yang terakhir itu adalah dapat dijadikan sebagai sumber penerangan. Kenapa? Karena di sini kita akan menggunakan komponen lain, yaitu berupa lampu LED strips yang nanti akan saya lebih lanjut jelaskan di slide selanjutnya. Lalu bagian konsep akhir yang saya akan jelaskan itu adalah bagian deskripsi fitur utama. Nah, di bagian deskripsi fitur utama ini saya akan mendeskripsikan bagaimana sih konsep akhir yang akan kami pilih ini, yang sebelumnya mungkin sudah ada gambaran, dan di sini saya akan lebih perjelas lagi. Nah, berdasarkan dengan keunggulan-keunggulan yang telah saya jabarkan sebelumnya, mulai terkait dari bahan dan keunggulan-keunggulan dari produk tersebut, akhirnya kami memutuskan untuk memilih konsep ini, yaitu konsep biokomposit yang terbuat dari serbuk dan kanji yang digabungkan untuk membuat suatu dekorasi interior, yaitu sebuah pajangan yang minimalis dan modern. Di mana bentuk dasar produknya itu adalah berbentuk segi 6 yang dirangkai sebanyak 4 buah. Jadi sebelumnya bentuk segi 6 ini tuh terbuat dari 6 buah trapesium. Jadi 6 buah trapesium ini disusun menjadi satu section segi 6, yang kemudian nanti kita akan membuat 4 section yang akan dirangkai, yang akan dijelaskan lagi di bagian detail desain bagian close up-nya ya. Lalu selanjutnya itu ada bagian fungsi dari desain produk itu sendiri. Nah, fungsi desain produk ini sendiri adalah digunakan untuk meletakkan suatu barang-barang, karena tadi yang saya sudah bilang dapat dijadikan suatu wadah, dan untuk menambah nilai estetik tadi. Dan fungsi tambahannya tadi yang saya sudah ucapkan juga, bahwa ini dijadikan sebagai sumber penerangan karena adanya komponen lain yang terlibat, yaitu lampu LED strips. Jadi nanti kita akan memasangkan lampu juga di bagian sisi-sisinya untuk menambah nilai guna dari produk yang akan kita buat. Selanjutnya ada bagian cara membuat desain. Di sini ada 4 steps yang akan saya jelaskan secara detail mungkin. Yang pertama adalah bahan dasar dalam pembuatan desain ini, yaitu adalah biokomposit, yaitu ada serbuk kayu tadi dan kanji tadi yang kemudian dicampur dengan perbandingan tertentu. Jadi sebelum mencampurkan kedua bahan dasar ini, ternyata ada step-step lain yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah untuk si serbuk kayunya ini sendiri, ternyata harus kita saring terlebih dahulu untuk mendapatkan serat yang lebih halus lagi, agar mendapatkan permukaan yang lebih licin dan halus ya, lebih bagus lah. Terus setelah kita saring, ada baiknya kita menjemur. Kita menjemur bagian serbuk tersebut, kita panaskan dengan cara dijemur dengan menggunakan panas atau terik matahari. Lalu untuk kanjinya sendiri, agar dijemur agar kandungan air di dalam serbuk kayunya juga dapat berkurang. Semakin sedikit kandungan airnya akan semakin bagus. Lalu yang kedua, kita menggunakan kanji. Kanji tadi kita kasih sangat sedikit air sampai teksturnya itu tuh sama seperti lem. Kita dapatkan sama seperti lem. Kemudian kalau sudah nanti kita campur dengan perbandingan 1:3. Yang kedua adalah membentuk biokomposit. Nah, biokomposit ini dibentuk menjadi bentuk trapesium seperti gambar yang di atas, dengan ukuran yang ditentukan dengan yang telah ditentukan tadi, yang di atas juga bisa dilihat. Jadi setelah adonan dicampur, adonan ini akan kita letakkan di dalam suatu cetakan yang berbentuk trapesium yang telah kita ukur sedemikian rupa. Lalu nanti kita akan membuat
bentuk trapesium ini sebanyak 24 buah. Karena apa? Karena setiap 6 buahnya ini akan kita jadikan satu section atau satu bagian, nanti kita akan rangkai menjadi bagian 4. Kita ke step selanjutnya agar lebih jelas. Jadi di bagian penggabungan. Nah, penggabungan biokomposit trapesium ini akan dibentuk menjadi bagian segi 6 tadi, jadi ada 6 buah, kita susun menjadi segi 6 buah trapesium, kemudian nanti kita akan rangkai menjadi 4 section sesuai dengan gambar di atas, bisa dilihat. Dan yang terakhir itu adalah pemasangan LED dan pemasangan pada dinding. Nah, untuk pemasangan LED tadi sudah saya jelaskan juga kalau misalkan kita menambah komponen lain yaitu berupa lampu LED strips. Jadi lampu LED strip ini nanti kita akan pasangkan di bagian sisi-sisi dari segi 6-nya mengikuti alur trapesiumnya, dan di bagian rangkaiannya sendiri terdapat slot. Jadi untuk menyambungkan antara rangkaian satu dengan rangkaian yang lain itu ada yang namanya slot LED. Jadi di situ kita akan menyambungkan antara section 1 dengan section 2 untuk bagian lampunya. Dan yang terakhir adalah pemasangan pada dinding. Di sini juga kita menambahkan satu komponen lain, yaitu berupa gantungan dinding, yaitu alat bantu kita untuk menempelkan di dinding. Dan yang terakhir itu ada cara kerja desain. Nah, sebenarnya untuk desain kami sendiri tidak ada cara khusus selayaknya sebuah alat yang memang benar-benar didesain untuk suatu fungsi tertentu. Di sini kita hanya menjabarkan cara kerja desain, yaitu berupa bagaimana hasil jadi dari si desain kita sendiri, bagaimana cara kita memasangkan pada dinding, menaruh bagaimana fungsinya gitu. Di sini untuk pemasangan pada dinding yang tadi saya sudah jelaskan juga, kita memberikan komponen lain yaitu berupa gantungan dinding yang sebelumnya kita telah menancapkan paku di kedua sisinya, kemudian kita sangkutkan gitu. Dan di sini yang tadi saya sudah jelaskan juga dapat digunakan untuk menaruh barang. Jadi barang-barang unik-unik lainnya yang kecil-kecil itu bisa ditaruh di atas atau di bagian atas dari wadah tersebut, dan kalian harus memikirkan juga proporsi atau beban berat dari barang-barang yang ingin diletakkan tersebut. Dan yang terakhir untuk menyalakan lampu LED. Tadi saya sudah jelaskan juga kalau misalkan kita akan menggunakan komponen lain yaitu komponen lampu LED yang nanti akan dipasangkan setiap sisinya dengan menggunakan slot juga, nanti ada slot untuk setiap sectionnya. Dan untuk menyalakan lampunya kita tidak menggunakan baterai, kita menggunakan sumber energi yaitu berupa listrik. Jadi ada kabelnya gitu, dan nanti kalau misalkan untuk menyalakan lampu tersebut kalian tinggal mencolokkan lampu tersebut dan menyalakannya. Di sini saya akan menjelaskan detail desain secara close up. Yang pertama ada rincian pemasangan gantungan. Mengapa rincian pemasangan gantungan ini harus dijelaskan? Agar dapat dibayangkan bagaimana nanti produk ini akan ditempelkan di dinding. Karena diketahui bahwa fungsi utama dari produk ini adalah sebagai pajangan. Kami akan mengattach dua gantungan di bagian belakang produk agar bisa ditempelkan di dinding yang sudah dipaku oleh 2 paku. Kemudian ada rincian alur pemasangan LED stripes. Diketahui bahwa LED stripes itu dapat dipotong dan dapat disambungkan. Maka dengan adanya alur ini dapat dibayangkan kapan atau di mana LED stripes ini dipotong dan digabungkan pada produk. Rincian ukuran satu balok dan ada rincian ukuran satu section. Di sini diketahui bahwa bentuk baloknya ini adalah memiliki alas trapesium dengan sudutnya 30 derajat. Maka dari itu kami dapat menentukan ukuran-ukurannya secara rinci dengan skala 1:1. Kemudian di sini juga terdapat rincian ukuran satu section. Diketahui bahwa bentuk produk dari satu section ini adalah berbentuk segi 6 dengan sudut-sudut singgung antara balok dengan balok yang lain adalah 60 derajat. Di sini dapat dilihat bahwa kami merinci ukuran secara detail dalam satu section ini. Mengapa ukuran-ukuran ini harus dirinci secara detail dengan menggunakan perhitungan-perhitungan tertentu dalam beberapa metode yaitu seperti trigonometri dan lain-lain. Karena yang kami harapkan adalah kami ingin membuat suatu produk yang berbentuknya simetris, yaitu adalah segi 6. Maka dengan kita merinci ukuran satu balok ukuran-ukurannya secara rinci, maka akan mengurangi galat atau kesalahan dalam membuat produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis, percobaan, dan model. Di sini yang akan saya jelaskan adalah perhitungannya. Apa yang akan saya hitung yaitu adalah massa total dari produknya. Ya. Di sini perhitungan pertama yang akan saya jelaskan itu adalah perhitungan dari berapa banyak serbuk pinus yang kita butuhkan. Di sini kami rinci dulu volume dari satu baloknya. Maka dari itu kita melihat ukuran-ukurannya dari sisi alas, sisi bawah, dan tinggi. Kemudian dapat kita lihat volumenya itu yang kami dapatkan adalah 170,215 cm3 satu baloknya. Kemudian di sini diketahui bahwa massa jenis dari serbuk pinusnya itu adalah 480 kg per meter kubik. Maka massanya dapat ditentukan dari rumus massa sama dengan massa jenis dikali volume, dan diketahui bahwa
Masanya itu adalah 81,7 gram per satu balok. Kemudian untuk membuat satu section itu berarti ada 6 buah balok trapesium, maka dikali 6 menjadi 490,2 gram per masing-masing section. Kemudian karena kami ingin membuat produk sebanyak 4 section, maka kami kali 4 lagi, maka total serbuk pinus yang dibutuhkan untuk membuat keseluruhan produk itu adalah 1,96 kg. Kemudian kami lihat dari kanjinya. Diketahui bahwa massa total serbuk kayu itu 4 section adalah 1,96 kg. Di sini kami ingin membuat perbandingan antara serbuk kayu dan kanjinya itu adalah 1:4 maksudnya. Maka diketahui bahwa dalam satu trapesium kayu itu dibutuhkan 20,45 gram kanji dan 6 trapesium kayu atau satu section itu adalah 122,55 gram. Karena tadi kami ingin membuat 4 section satu produk itu, maka dikali 4. Jadi total kanji yang dibutuhkan adalah 0,492 kg. Maka kesimpulan perhitungannya itu adalah kami jumlahkan dari total serbuk kayu satu produk dan total kanjinya satu produk dijumlahkan, maka massa perakiraan totalnya adalah 2,45 kg. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan, yaitu adalah keunggulan dari produk kami. Yang pertama itu adalah bahan-bahan yang digunakan relatif terjangkau dan mudah didapat. Diketahui bahwa biokomposit yang kami gunakan itu bahan dasar dari serbuk kayu pinus. Serbuk kayu pinus adalah limbah dari hasil industri kayu pinus. Tentu saja harganya itu akan terjangkau dan pastinya mudah didapat karena jumlahnya itu banyak. Kemudian nomor 2, memiliki tingkat masa pakai yang lama. Diketahui bahwa fungsi produk kami itu adalah sebagai pajangan interior. Karena interior, maka faktor-faktor eksternal seperti udara yang lembab dan lain-lain itu akan semakin berkurang. Maka masa pakainya itu akan lama. Ditambah lagi dengan bahan-bahan tambahan yang kami gunakan di produk ini yang akan meningkatkan juga masa pakai yang lama seperti cat kayu dan lain-lain. Kemudian yang nomor 3, kesan artistik tinggi karena terbuat dari serbuk kayu. Diketahui bahwa serbuk kayu itu nanti akan memiliki suatu pattern tersendiri yang akan meningkatkan kesan artistik. Kemudian nomor 4 adalah dapat meningkatkan nilai estetika suatu ruangan. Kembali lagi dari fungsi produk kami, yaitu adalah sebagai pajangan interior. Maka dari itu pastinya dapat meningkatkan nilai estetika suatu ruangan. Kemudian nomor 5 adalah dapat digunakan untuk meletakkan suatu barang unik lainnya. Diketahui bentuknya itu ada bolongan di bagian tengah dan itu dapat diletakkan berbagai pernak-pernik, hiasan ruangan dan lain-lain, sehingga fungsional juga untuk meletakkan beberapa barang lainnya di produk kami. Kemudian nomor 6 adalah dapat digunakan sebagai sumber penerangan. Karena kami gunakan ada LED stripe di bagian belakangnya, maka nanti bisa menjadi sumber penerangan bagi suatu ruangan juga dan akan menambahkan nilai estetikanya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.